Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sendi-sendi Islam itu ada 5. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah sendi-sendi dalam Islam yang menyebabkan seseorang keluar dari lingkaran kekafiran, dan yang menyebabkan seseorang masuk surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Sahabat yang dirahmati Allah, 5 sendi-sendi tersebut di atas adalah merupakan rukun Islam. Barang siapa yang menjalankannya dengan sempurna, maka ia termasuk muslim yang sempurna imannya. Dan barang siapa yang meninggalkan seluruhnya, maka ia adalah kafir yang nyata. Dan barang siapa mengingkari salah satu daripadanya, maka para ulama bersepakat bahwa ia bukan muslim. Dan barang siapa yang meyakini seluruhnya dan ia menelantarkan salah satu darinya selain syahadat, maka ia adalah fasik. Dan barang siapa yang beramal hanya sebatas lisannya saja tanpa dibarengi dengan itikad, maka ia adalah munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya tidak ada agama yang diterima di sisinya dari seseorang selain Islam. Maka, barang siapa menganut suatu agama selain syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diutusnya beliau, maka agama itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, sedang ia di akhirat kelak termasuk golongan orang yang merugi. Maksud dari ayat tersebut adalah, barang siapa yang menjalankan agama selain apa yang disyariatkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, maka tidak akan diterima daripadanya di sisi Allah. Dan kelak di akhirat, ia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Sahabat yang dirahmati Allah, bila dipandang dari sejak syariat diturunkan sampai hari akhir nanti, maka Islam itu dapat dibagi dalam 2 pengertian, yaitu Islam dipandang dari segi umum dan Islam dipandang dari segi khusus. Islam dipandang dari segi umum adalah bahwa sejak Rasul yang pertama sampai hari akhir nanti, syariat mereka adalah Islam, yang berarti tunduk beribadah hanya kepada Allah semata. Karena itu mereka disebut al-muslimun. Sedangkan Islam dipandang dari segi khusus adalah bahwa sejak diutusnya Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia adalah penyempurna bagi syariat sebelumnya, serta menjadi penutup bagi segenap Rasul. Maka barang siapa dari umat manusia yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia termasuk golongan orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengar tentang aku dari umat ini, baik itu kaum Yahudi atau kaum Nasrani, kemudian meninggal sementara ia belum mau beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah, dan selainnya adalah batil. Dan kita harus meyakini
bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Pada hari ini, telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah telah memberi kabar kepada nabinya dan kepada seluruh kaum mukminin, bahwa ia telah menyempurnakan bagi mereka Islam sebagai agama. Dengan keputusan Allah ini, sekaligus merupakan kemenangan bagi kaum mukminin dan merupakan kesempurnaan dalam beragama. Maka selesailah tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban tugasnya dalam menyampaikan agama. Dan bagi kaum mukminin, mereka tidak butuh lagi pengurangan ataupun penambahan selamanya. Semoga Allah selalu membimbing kita semua ke jalan yang diridhoinya.